Nah, kalau teman-teman memiliki lahan sempit, jangan khawatir, teman-teman tetap bisa menanam berbagai jenis tanaman di rumah. Dan berikut ini adalah beberapa jenis desain-desain kebun minimalis yang pernah Taman Inspirasi buat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, memiliki kebun sendiri di rumah akan memberikan banyak sekali manfaat. Dan salah satunya adalah mengurangi pengeluaran untuk membeli berbagai macam jenis sayur atau keperluan dapur yang mungkin bisa kita tanam di rumah. Nah, kalau teman-teman memiliki lahan sempit, jangan khawatir, teman-teman tetap bisa menanam berbagai jenis tanaman di rumah. Dan berikut ini adalah beberapa jenis desain-desain kebun minimalis yang pernah Taman Inspirasi buat ya. Yang pertama, rak susun nampan. Nah, dengan seperti ini tempatnya minimalis dan tentunya bisa kita pindah-pindahkan di tempat sesuai yang kita inginkan. Selain tanamannya yang bisa gonta-ganti, ini juga bisa kita gunakan untuk sistem aquaponik. Kedua, gantungan rak minimalis. Ini kita buat sendiri. Di sini kita bisa menempatkan pot dengan 3 sisi, depan, belakang, dan tengah. Yang ketiga, dengan atap plastik berbentuk payung seperti ini, tentunya ini akan lebih terlindungi dari hujan dan teriknya matahari. Kita bisa menempatkan berbagai jenis tanaman, baik yang digantung di tengah bambunya ataupun yang kita gantung di jeruji payung raknya. Yang keempat, nah ini khusus untuk pot kecil, kita bisa menempatkan pot-pot kecil, misalnya untuk menangkarkan ataupun sejenis sekulen seperti itu, kita bisa menempatkannya di sini secara menggantung. Ini juga bisa diletakkan di dinding ya. Kelima, ini adalah desain taman minimalis ya. Kita bisa menempatkan pot-pot tanaman kita di dinding dan juga di bagian bawah lahan sini. Ini membuat bedengan dari batu bata. Untuk atapnya kami beri atap dari fiber yang transparan sehingga terlindungi dari derasnya hujan dan juga terik matahari. Namun kebutuhan sinar matahari untuk tanaman yang ada di bawahnya tercukupi. Yang keenam, ini adalah menggunakan talang bekas. Teman-teman bisa menggunakan talang bekas seperti ini dan bisa kita buat secara vertikultur. Bersusun dua, ya ini bersusun dua. Yang ketujuh, masih menggunakan talang bekas, kita bisa menempatkan talang bekas ini di atas tembok. Nah, teman-teman sudah sering lihat kami untuk menggunakan talang bekas ini untuk menanam cabai.
Yang kedelapan, masih di atas tembok. Ini karena lahannya terlalu sempit dan tanamannya terlalu banyak, akhirnya pot-potnya kami letakkan di atas tembok seperti ini. Dan untuk teman-teman jangan lupa, jika meletakkan posisi seperti ini, kita harus benar-benar yakin bahwa ikatan di sini untuk masing-masing pot ini harus kuat ya. Jadi harus benar-benar kuat agar tidak jatuh, baik terkena angin ataupun sentuhan atau gerakan yang mungkin bisa membuat tanaman kita jatuh. Ini di sini adalah tambulan pot tin. Yang kesembilan, ini adalah aquaponik minimalis ya. Dengan menggunakan bak mandi bayi bekas, kita bisa menanam beberapa jenis sayuran dan tanaman hias di sini, dan dengan media batu. Sepuluh adalah verticulture pot dengan bentuk zigzag seperti ini ya. Dengan seperti ini kita akan lebih menghemat tempat. Dan tentunya posisi ini juga bisa kita pindahkan sesuai dengan keinginan kita. Yang ke-11, model menanam upside down. Dan dengan cara seperti ini, dengan menggunakan satu pot, kita bisa menanam dua jenis tanaman, baik dari bawah ataupun dari atas. Yang ke-12 adalah membuat rumah panggung yang beratapkan plastik. Dan dengan cara seperti ini sangat efektif sekali. Kita bisa menempatkan berbagai macam jenis tanaman di sini, baik yang masih persemaian, masih muda ataupun yang sudah tua. Ya, dengan seperti ini akan lebih hemat tempat dan waktu, ya, lebih efektif dan efisien, dan juga lebih aman karena di sini atapnya dari plastik, bisa untuk menahan derasnya hujan dan angin, serta bisa juga untuk melindungi tanaman dari teriknya matahari. Berbagai macam variasi dan bentuk, kita bisa menempatkan berbagai macam jenis tanaman ya. Teman-teman bisa lihat di sini di Taman Inspirasi bentuknya bermacam-macam, ada yang seperti rumah, ada yang piramid, dan juga ada yang seperti ini ya. Ke-13, jika teman-teman memiliki lahan di depan rumah ataupun di belakang rumah ya, teman-teman bisa membuat bedengan dengan sekat batu bata seperti ini. Nah, dengan seperti ini kita bisa membuat kelompok-kelompok per jenis tanaman, dan tentunya ini akan membuat kita bisa menanam berbagai macam jenis tanaman dengan kondisi taman yang lebih asri dan menarik. Yang ke-14, dengan menggunakan barang-barang bekas ya, seperti botol-botol, kemudian tempurung kelapa, dan juga ini adalah bekas menempatkan buku. Teman-teman bisa menanam berbagai macam jenis tanaman ya. Jadi kalau teman-teman punya barang-barang bekas, jangan langsung dibuang, kita bisa memanfaatkannya untuk menanam berbagai macam jenis tanaman. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi adalah beberapa jenis ya, model atau bentuk berkebun di rumah dengan lahan yang sempit, yang tentunya masih banyak lagi bentuk-bentuk dan model-model yang lain yang Taman Inspirasi sudah pernah sajikan kepada teman-teman. Dan mungkin teman-teman juga masih punya banyak ide-ide yang lain juga, bagaimana cara memanfaatkan lahan sempit agar bisa
digunakan untuk berbagai macam jenis tanaman ya. Semoga sajian tadi memotivasi dan menginspirasi teman-teman semuanya untuk senantiasa bersemangat berkebun. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas kita agar aktivitas yang kita lakukan bermanfaat dan berkah. Dan kami juga mohon maaf jika dalam tutur kata dan penyajian video ada yang kurang berkenan di hati rekan sekalian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.